Salam dan bahagia, merdeka, NKRI harga mati. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 2.3.A.6 yaitu demonstrasi kontekstual modul 2.3. Isi dari tugas ini adalah praktik coaching dengan sesama peserta CGP dengan peran sebagai coach, dan pengamat. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Eko Siswanto, saya dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Pemain yang terlibat dalam video ini adalah saya sendiri, yaitu Eko Siswanto, Endah Sri Rahayu, dan Sofiatun. Langsung saja kita menyimak paparan tugas saya. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik Pak Eko. Ini kelihatannya saya melihat wajahnya Bu Sofi kok rada gimana itu ya? Ada masalah apa, Bu? Jadi sih Pak, ini kebetulan saya sedang memikirkan sesuatu dalam Pak Eko. Jadi saya mohon, makanya saya ingin ketemu sama Pak Eko, mau ketemu gitu ya Pak. Oke, gini. Apa itu kelihatannya karena Bu Sofi ini, wah, katanya kacau gitu. Ini oke, tenangkan dulu. Iya Pak. Oke, coba Bu Sofi pejamkan mata. Oke, ya, relax, ya. Relax, coba taruh tangan, ditaruh dulu, Bu. Taruh gini, oke. Yang relax, oke. Tunda, relax semua, mata pejamkan. Tarik nafas dalam-dalam. Oke, keluarkan. Tarik nafas dalam-dalam lagi. Keluarkan. Tarik nafas dalam-dalam lagi. Keluarkan. Tarik lagi sekali lagi, Bu. Keluarkan. Oke, masih mata terpejam. Coba kira-kira sudah bisa fokus, Bu, ya? Bisa menemukan kekuatan pada diri Bu Sofi? Iya, Oke, siap. Oke, sekarang buka matanya Bu Sofi. Oke, gimana rasanya, Bu? Alhamdulillah. Tenang ya Pak ya. Oke. Tadi kan perjalanan dulu Pak Eko. Oh gitu, oke. Ini kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu Sofi? Gini Pak, saya kan saat ini kan sedang PPG Pak. Dan saya lagi memasuki masa ujian kinerja atau Oke, akhir. iya. Nah di situ kan ada tugas untuk praktek pembelajaran. Terus Gitu, gimana? Pak. Jadi ada persoalan yang membuat saya itu agak-agak resah dan galau gitu Pak. Nah, terus kira-kira dari pertemuan ini Bu Sofi mengharapkan apa ini kira-kira? Ya saya berharap sih ketika nanti sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Eko Iya. bisa membuat hati saya lebih lega, pertama. Yang kedua, saya berharap bisa menemukan solusi untuk masalah saya gitu Pak. Coba gini Bu Sofi, saya kan ingin lebih tahu lebih jelas itu apa yang dengan apa itu masalahnya apa? Oke. Iya. Gini Pak, dari setiap LTPK itu kan punya kebijakan masing-masing gitu ya. LPTK apa? LPTK itu lembaga penjaminan mutu pendidikan ini. Pelaksana PPG itu. Oh, pelaksana PPG. Oh, oke, terus. Nah itu dari LPTK yang saya ikuti itu untuk praktek pembelajarannya itu yang dikehendaki itu secara daring. Oh, secara daring. Jadi tugasnya ini secara daring. Iya. Padahal kan Pak Eko tahu sendiri kalau anak-anak di sekolah kita sudah melaksanakan pembelajaran secara luring gitu kan Pak. Jadi kan setelah ada pandemi ya. Iya, jadi kan bertolak belakang gitu ya Pak ya. Kalau dulu waktu pembelajaran daring, anak-anak itu kan masih dipersiapkan oleh orang tuanya seperti perangkatnya dan macam-macam gitu ya Pak ya. Meskipun misalnya dia nggak punya handphone, itu kan bisa pinjam punya orang tua, punya saudara.
prioritaskan gitu kan Pak pada waktu pembelajaran daring. Iya. Tapi beda cerita ketika sekarang sudah luring gitu kan. Jadi mereka itu sudah tidak menganggap lagi perangkatnya untuk pembelajaran daring itu sesuatu hal yang harus diutamakan kan gitu Pak. Jadi ketika itu punya orang tua dibawa kerja ya sudah gitu kan. Jadi anak itu nggak punya. Jadi kan saya bingung ini gimana. Jadi ini anak-anak ini sementara ini kalau disuruh untuk atau diajak kerjasama mengerjakan tugasnya Bu Sofi, anak ini tidak punya HP gitu ya? Iya betul. Oh, gitu. Jadi permasalahannya yang pertama itu di perangkat. Jadi anak-anak kan nggak semuanya saat ini pegang handphone yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring. Gitu. Itu permasalahan. Iya, iya. Terus ini Bu, jenengan sudah survei ke anak-anak? Nah itu Pak, saya baru ngobrol-ngobrol sih. Baru ngobrol-ngobrol. Tapi rencananya nanti saya akan menghitung ada berapa siswa yang punya, Iya. intinya yang perangkatnya itu bisa memenuhi syarat untuk ikut pembelajaran daring. Terus yang belum atau yang kekurangannya itu baru yang saya bicarakan. Oh gitu ya. Terus ini untuk anak yang kelas berapa? Ini kan Bu Sofi kan SD ya. Iya. Ini kira-kira yang dianggap Bu Sofi nanti bisa menerjemahkan instruksi perintah ini kira-kira kelas berapa? 5. Oh kelas 5. Kelas 5. Jadi Bu Sofi sudah melakukan survei. Iya. Semuanya sudah disurvei. Iya, tapi Atau belum? baru ngobrol-ngobrol aja. Oh, baru ngobrol. Jadi ya belum sampai saya hitung secara pasti. Itu jadi nanti saya konfirmasi kembali. Nah terus dukungan sekolah terhadap ibu gimana? Nah, kalau sekolah itu kalau secara apa namanya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah memang nggak ada ya Pak ya. Dari sekolah di SD saya itu memang nggak ada. Iya. Jadi ya dukungan dari kepala sekolah ya hanya sekedar mendukung saja kalau untuk perangkat. Dan mendoakan gitu ya. Oh, iya. Mendoakan semoga Saya harus kegiatan memikirkan sendiri tindakan apa yang harus saya ambil. dulu sebelum masa normal, jadi anak-anak semuanya mempunyai HP semua Bu, untuk melaksanakan pembelajaran luring. Kalau dulu Daring. Iya, pada waktu dulu bahas pembelajaran daring itu Iya. yang tidak punya itu biasanya itu kadang pinjam sama saudaranya gitu. Pas pembelajaran daring pinjam gitu Pak. Jadi ada usaha anak Usaha untuk gitu. mengikuti pelajaran daring itu. Iya, karena itu sebuah tuntutan waktu itu kan gitu ya Pak. Kalau saat ini kan mungkin saya yang butuh gitu loh Pak. Gitu ya. Ini dari segi tanggung jawab. Dan nanti kalau yang pada waktu daring itu anak-anak itu dalam pembelajaran itu kan ini kan nanti konsepnya anak-anak kan daring. Iya. Ya. Nah, berkaca kepada pengalaman Bu Sofi pada waktu pas masa daring itu anak-anak itu gimana Bu? Antusias atau dia hanya sekedar mengikuti terus tugas-tugasnya bisa terlaksana atau enggak? Sebagian besar antusias sih Pak, tapi ya Antusias. ada sebagian kecil yang memang anaknya itu memang kurang begitu respon gitu, terus kadang ya ada yang perangkatnya itu tidak begitu memenuhi. Gitu ya. Itu jadi nanti ya juga butuh perhatian itu Oh, juga gitu ya. gitu Pak. Jadi Iya. tindakan-tindakan itu yang masih saya pikirkan gitu Pak. Gitu ya. Jadi pada waktu itu kira-kira anaknya itu misalkan jumlah siswanya berapa Bu yang pada waktu itu? Dulu Daring. 20. 20. Itu ikut semua enggak ya? Kadang nggak semua sih Pak. Enggak semuanya ya. Iya. Nah, terus dihubungkan dengan tugas ibu. Iya. Itu kira-kira jumlah minimal yang nanti harus ikut ke kegiatan itu berapa orang? Nah, itu yang kelas saya saat ini kan cuma 16 anak Pak. 16 Jadi anak. ya saya harus Targetnya 16 Iya, anak. jadi Oh, 16 gitu. anak itu harus bisa mengikuti semuanya gitu Pak. Oh gitu. Jadi anak itu harus ngikutin semuanya gitu. Iya. Nah, kira-kira bisa enggak kira-kira nanti? Insya Allah sih Pak. Bisa, ya? Memang harus kerja keras ini, sedangkan waktunya lumayan mepet. Oh gitu. Jadi Bu Sofi sudah kira-kira bisa sudah punya gambaran itu ya. Oke. Dalam arti target nanti yang ditugas ini
nanti durasinya berapa menit untuk bisa online? 30 menit. Oh 30 menit. Oh, gitu. Kira-kira anak-anak sanggup? Insya Allah. Sanggup ya? Iya. Tapi ya memang harus ada tindakan-tindakan yang harus saya lakukan. Oh gitu. Untuk materi itu terkait dengan materi yang nanti yang akan dengan sampaikan apa? Kalau untuk materi sudah saya siapkan. Nanti ada materinya itu menghitung kecepatan jarak dan waktu. Nah itu untuk perangkat-perangkatnya yang untuk dari guru dari saya itu semuanya sudah saya siapkan seperti video pembelajaran, apa namanya PowerPoint untuk waktu mengajar gitu. Alat bantu semuanya sudah siap, kayak apa alat penilaian itu semuanya sudah Semua siap. sudah siap? Iya, tinggal ini yang harus saya pikirkan itu yang perangkatnya anak gitu ya. Oke, ini Bu Sofi. Rencana Bu Sofi itu kedepannya bagaimana? Nah itu Pak, yang sedang saya pikirkan itu gini ya, rencana saya itu kan yang pertama saya mau mendata anak-anak dulu. Iya. Yang punya perangkat itu ada berapa gitu kan. Terus nanti kekurangannya pasti itu ada kekurangan Pak. Iya. Kekurangannya saya rencananya mau pinjam ke sekolah lain. Oh, gitu. Jadi saya dapat informasi dari beberapa teman-teman saya itu di sekolahnya itu sudah dapat bantuan kayak tablet gitu loh Pak. Jadi Oh gitu ya. ya jadi sudah punya tablet beberapa, ya lumayan banyak. Jadinya kan, nah sekarang pembelajaran di sekolahnya sudah luring, otomatis perangkat-perangkat itu nggak begitu dipakai. Gitu. Jadi Tapi Bu Sofi mungkin saya sudah pinjam. tahu jumlah HP-nya itu yang nanti bisa dipakai. Yang untuk dipinjam. Iya. Tahu? Sudah, Ya, tahu. saya sudah tanya sama teman-teman. Tapi mungkin Bu Sofi perlu mengkalkulasi itu ya, Iya. jumlah anaknya. Perlu Iya. itu ya. Ya, saya hitung dulu Pak. Oh, jangan Misalnya hitung. nanti 16 Ini sudah anak. masuk ke rencananya Bu Sofi ya. Iya. Nah, terus gimana? Jadi misalnya nanti 16 dari 16 anak itu yang memenuhi syarat yang dimilikinya 10, berarti kan saya kurang 6 Pak. Nah, 6-nya itu juga saya pinjam. Oh gitu. Jadi Nah, nggak saya pinjamkan semuanya. oh enggak, jangan pinjaman. Tapi Bu Sofi kan harus punya cadangan HP-nya. Iya, Itu betul. kan. Jadi ya dilebihin. Mungkin nanti juga ada bisa pakai laptopnya sama guru. Nah untuk rencana ini Bu, anak penyiapan hari terus anak dikondisikan itu bagaimana Iya. rencana Bu Sofi? Setelah perangkatnya siap, Iya. ada semuanya. Nanti pasti saya akan meluangkan waktu untuk mengajari anak-anak dulu Pak. Oh gitu. Karena pembelajaran daring itu sudah beberapa waktu yang lalu sudah lewat, jadi kan sekarang perlu diingatkan kembali gitu ya Pak. Jadi saya harus mengajari. Nah untuk posisi anak Bu, ini kan pembelajaran daring. Iya. Nanti posisi anaknya itu konsepnya nanti di mana? Rencananya sih saya tetap mensentral anak-anak itu di sekolah. Oh tetap di sekolah, Iya, tapi ini tapi- temanya cuma daring gitu ya? Iya, cuman yang penting guru bisa mengajar secara daring gitu loh Pak. Oh gitu, jadi istilahnya hanya semacam tema daring gitu ya? Tapi posisi anak-anak ya tetap tidak satu tempat Pak. Jadi misalnya kan di sekolah itu mereka ada yang di perpustakaan, ada yang di apa namanya kelas, ada yang di ruang musola gitu Pak. Jadi dengan skenario seperti itu ya? Iya. Oh gitu ya? Soalnya perkiraan saya gini Pak, kalau misalnya di satu tempat itu nanti kontrol anak-anaknya kan lebih mudah ketika misalnya terjadi suatu kendala yang namanya pembelajaran daring itu kan banyak apa namanya kendala-kendala yang Iya. kadang-kadang tak terduga gitu. Terus antisipasi Bu Sofi untuk mengatasi itu bagaimana? Antisipasinya saya minta bantuan sama teman-teman. Bantuan teman-teman guru? Iya, bantuan teman guru. Dalam arti nanti membantu apa? Membantu ketika anak-anak itu mengalami kesulitan. Pak. Oh gitu. Jadi kesulitan menjawab atau kesulitan Ya, apa ya? kesulitan dalam misalnya terjadi apa namanya, misalnya terputus jaringan atau bagaimana itu loh, secara teknis itu loh Pak. Membantu Oke. secara teknis. Oke, minum dulu lah kelihatannya. Kalau bersemangat coba minum dulu lah. Saya bingung itu Pak. Jadi makanya ya, bingung. Minum dulu ya, oke. Jadi Bu Sofi dalam hal ini ketika sudah
ini tadi itu Bu ya. Terus ini Bu, untuk apa itu kecukupan kuota atau sinyal ini bagaimana ya? Rencananya kan pakai wifi sekolah, Oh, wifi. ya pakai wifi sekolah. Tapi saya juga pakai cadangan Pak. Jadi saya juga menyiapkan apa namanya Yeah. kuota internet yang nanti pakai tethering HP. Nah itu kan nanti kan anak-anak pakai HP. Jadi mungkin sebagian saya isi dengan kuota. Jadi tidak semuanya pakai HP, pakai wifi. Jadi mengurangi resiko apa namanya sinyal jelek gitu loh Pak. Gitu ya. Ya. Oke, dari gambaran semua yang apa itu Bu Sofi ceritakan, secara kita bisa tarik garis mulai dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira ini Bu Sofi ini coba dijelaskan secara rencana, secara planningnya secara jelas. Oke. Jadi rencana saya pertama itu memang tadi menghitung peran dari dimiliki anak yang menjadi syarat. Iya. Kemudian setelah itu saya meminjam keterangannya pada sekolah lain. Terus yang selanjutnya setelah keterangan itu tersedia, nanti saya akan melatih anak-anak. Gitu, Pak. Dengan meminta bantuan sama teman dulu. Terus Sudah sampai dengan pelaksanaan. oh gitu ya. Jadi ada uji coba dulu ya. Iya, betul. Oke. Nah, kira-kira dari pembicaraan ini Bu Sofi sudah punya gambaran? Alhamdulillah. Sudah? Tadinya kan saya cuma baru mikir-mikir gitu ya Pak ya. Gitu. Tapi setelah ketemu Iya. Pak Eko, rasanya itu tindakan yang baru saya ambil itu kayak lebih mantap gitu ya. Itu Pak. ya. Iya, Oke, betul. ya. Jadi dengan tadi kelihatan saya lihat kelihatan sudah yakin gitu Iya. ya. Ketika Menurut Pak Eko gimana itu Pak sudah rencana bagus saya? itu, dengan laksanakan saja Iya. apa yang dengan apa sudah rencanakan itu. Saya lihat sudah bagus. Ya. Tinggal nanti pada waktu pas apa itu pelaksanaan ya mungkin di kemudian hari mungkin ada trial dan errornya dan nanti kita evaluasi lagi. Iya. Kira-kira begitu Bu Sofi? Iya. Jadi kayaknya nanti ini kan saya persiapan dulu ya Pak Eko. Ya. Oke. Untuk melihat perkembangan persiapan saya nanti, boleh nggak nanti kita ketemu lagi Pak Eko? Oh boleh, saya ada waktu lah untuk Bu Sofi. Nanti saya kasih nomor WA saya. Oke. Nanti Jadi kamu bisa komunikasi. mungkin 3 hari lagi ya Pak Eko. Oh boleh. Jadi saya mau itu juga apa namanya cerita-cerita juga rencana yang sudah saya laksanakan, terus nanti prospeknya seperti apa gitu. Saya pengen ngobrol lagi sama Pak Eko. Oke, terima kasih Bu Sofi. Ya, Sampai saya ketemu terima lagi. kasih loh Pak, Oke. udah mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Oh iya. Oke, kata Mawang ya. Iya, monggo nyembangan. Ya Pak Eko. Halo, gimana Bu? Ya, Pak ya. Alhamdulillah. Gimana Bu kabarnya? Baik. Tadi kan saya memperhatikan Bapak. Oh iya, asik. Tadi ngobrol sama Bu Sofi. Coaching tadi ya Pak ya. Gimana? Dan nanti saya sempat ini sudah saya tulis catatan Betul, saya. betul. Ya. Iya. Dan dengan tadi kita makan coaching sama Sofi, kompetensi yang sudah dikembangkan dari Sofi tadi dari kuncinya itu. Yang pertama Bapak sudah bisa menggali kemampuan dari kunci tadi untuk ini Pak, mengidentifikasi masalah. Gitu ya. Iya, Oh, ya, iya. sudah. Sip lah berarti Iya. ya. Jadi ketika Bu Sofi datang, dia kan galau tadi ya. Gitu ya. Dia galau ketika melaksanakan pembelajaran kita tadi ya. Karena pembelajaran itu berbeda, tapi Iya. dia berusaha menggali sehingga coach ini mau bercerita lebih panjang, lebih Iya. menggali masalahnya dari apa. Ya, jadi itu bisa kita lagi Pak, sudah bisa dia. Oke, terus Kemudian apa? ini Pak, tadi ketika Pak Eko bisa memberikan apa tadi menggali masalah, Iya. dia juga bisa mengarahkan untuk solusinya Pak. Gitu ya. Ya. Tadi kan solusinya apa Pak tadi yang disampaikan Bu Sofi itu? Tadi solusinya dia pinjem ke sekolah tetangga untuk kabel dan saya tanya tadi kan saya arahkan langkah antisipasi. Nah dia pun tadi kelihatannya agak bingung, tapi ketika
tadi saya ceritakan, kan harus ada punya plan A dan plan B katakanlah seperti itu. Dia sudah langsung ngeklik, oh iya Pak. Jadi dia kelihatannya rencananya mungkin sudah matang. Sudah matang ya Pak. Karena dia kan selain di sekolah ternyata sudah menyiapkan catering. Nah, macam-macam juga. Ya. Jadi kita kalau fungsinya coach kan hanya bimbing. Saya kan nggak mungkin menggurui itu ya kan. Kita kan coachnya setara gitu. Sama-sama gurunya. Setara ya Pak ya. Iya, menggurui gitu. Iya. Dia juga sudah bisa menggiring si coach ini untuk Bapak memberikan pertanyaan ke coach Pak tadi ya. Gitu ya. Iya. Jadi kan ketika Bu Sofi ya, Iya. dia ketika dia kan sudah di akhir ketika dia menyampaikan, oh Pak ternyata saya sudah bisa menemukan solusinya. Itu kan dari pertanyaan Bapak yang menggali kemudian dia menemukan akhirnya dia tadi dari keterangan Bapak menggiring dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Sofi ini membawa Bu Sofi akhirnya menemukan kalau dia punya potensi, Pak. Dia punya kekuatan. Itu karena kemampuan dengan menggiring pertanyaan yang kira-kira ada apa satu mungkin masukan buat saya supaya saya bisa lebih baik lagi. Oke ya, itu suatu hal yang luar biasa Pak karena tidak banyak orang yang mau untuk diberi masukan tapi biasa ya Pak. Kalau kita sih biasa. Oke. Kita memandang kritik sebagai improve untuk lebih baik. Ya, untuk masukan ya tadi dari awal ceritanya itu Pak untuk yang tanggung jawab Bu Sofi tadi mungkin bilang sudah disebutkan tapi kurang untuk dimantapkan kekuatannya ya tanggung jawab Bu Sofi ketika nanti sudah melaksanakan kemudian bagaimana ketika sudah disangkutkan ketika bagaimana kebutuhan dengan dari itu ya hanya penguatannya untuk tanggung jawab Bu Sofi itu nanti memang benar-benar bertanggung jawab untuk tadi apa tim tadi ya itu perlu penguatan gitu Pak. Oh gitu ya. Kemudian tadi tindak lanjutnya dari Jokowi nanti dengan ungkapan karena kan yang namanya sebuah aksi itu kan juga harus nanti dilihat dari hasil tindak lanjutnya itu Pak. Ya dan Pak Eko tadi ketika menurutnya sudah bagus harapan nanti kalau ada teman-teman lagi yang Pak Eko bisa jadi inilah sumber dari pemecah masalah. Menurut saya itu Pak Eko sudah bagus Pak. Pemecah masalah teman-teman. Dan pesan saya, jangan Pak semangat untuk terus jadi seorang coach. Oke, terima kasih Bu Enda sudah ngasih masukan. Bagi saya itu fungsi coach itu harus memang begitu. Karena dia bisa mungkin sebagai mitra gitu ya. Kita hanya berusaha nanti kita serahkan kepada semoga apa yang kita fasilitasi ini bisa menguatkan dan memberi inovasi bagi posisi kita untuk bisa implementasi yang baik. Ya, itu harapan kita ya. Terima kasih Bu Eda ya. Ya, sampai jumpa lagi ya Pak Eko. Ya, terima kasih. Ya. Halo, selamat sore Bu Sofi. Gimana kabarnya? Selamat sore Pak Eko. Alhamdulillah baik-baik saja. Lagi walaupun ngapain agak ini? Sedikit pusing ini. Oh. Lagi santai-santai. Oke. Gini Bu Sofi terkait dengan coaching yang nanti mungkin akan jenengan lakukan, itu kira-kira panjenengan sudah menyiapkannya belum? Oke. Jadi nanti saya akan melakukan coaching sama Bu Enda, Pak, dan kebetulan saya juga sudah menyiapkan persiapan-persiapannya seperti rubrik seperti itu, walaupun sederhana sih. Terus juga kompetensi coachingnya juga jenengan sudah siap, Pak? Iya, Pak. Terus nanti mungkin prioritas kompetensi itu nanti juga jenengan sudah siap ya, kira-kira gitu ya. Dan mungkin jenengan sudah mempunyai indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang jenengan inginkan, itu ya. Iya Pak. Oke, gini Bu, terkait dengan rubrik penilaian coaching yang dikaitkan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah ini kira-kira rubrik
penilaian coaching nanti seperti apa Bu ya? Rubriknya rubrik penilaiannya nanti itu Pak, menggali potensi si koci gitu Pak, dengan pertanyaan-pertanyaan itu bagaimana dia mampu untuk mengungkapkan permasalahannya seperti itu, sehingga akhirnya dianya mampu untuk menemukan sebuah solusi. Oh gitu ya, oke. Jadi nanti jenengan konsepnya akan menggali sedalam-dalamnya coachingnya gitu ya, sehingga nanti kira-kira itu ya rubrik-rubriknya nanti kan apa itu sudah jenengan bisa sambil jalan pada waktu coaching itu ya, nanti pasti jenengan akan menemukan ini rubrik-rubrik secara otomatis gitu ya Bu ya, muncul secara otomatis itu ya. Oke. Iya, soalnya kan saat ini kita juga belum tahu permasalahannya apa gitu kan. Oh gitu ya. Oke begini Bu, ini ya nanti kompetensinya Bu, kompetensi coaching yang nanti akan jenengan kembangkan dikaitkan dengan ini loh, prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, ini kompetensi coaching apa ini yang akan jenengan kembangkan? Kompetensi coaching karena nanti saya sebagai coachnya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu menggunakan pertanyaan berbobot untuk menggali kompetensi potensi si coach gitu Pak. Oh gitu ya. Terus nanti prioritasnya itu apa Bu nanti di dalam konsep memberikan pertanyaan berbobot ini? Jadi diawali dengan mendengarkan aktif gitu Pak. Oh jenengan harus mendengarkan aktif itu. Iya, mendengarkan aktif dulu. Jadi kalau saya mendengarkan aktif, tentunya saya akan memahami permasalahannya, sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu, sehingga si coach nanti bisa mengungkapkan seluruh permasalahannya secara detail, sehingga nanti ketemulah sebuah solusi seperti itu, Pak. Jadi jenengan harus konsentrasi mendengarkan itu ya, secara mendengarkan itu. Jadi biar si coach bercerita panjang lebar secara bebas, secara rileks ya, coachnya mengungkapkan semua keluh kesahnya gitu Bu ya. Iya. Oke, siap. Dan nanti selanjutnya Bu, ini yang pertanyaan saya yang terakhir. Ini indikator ketercapaian tujuan dari pengembangan yang jangan inginkan itu nanti seperti apa? Indikatornya menurut saya itu ketika si coach itu mampu menemukan pertama perasaan lega dulu Pak. Jadi gitu ya. Setelah dia mengungkapkan permasalahannya itu ada perasaan lega gitu. Itu yang pertama jadi indikator saya. Kemudian yang kedua, coach mampu mengeksplor semua permasalahannya secara detail. Dan yang ketiga itu ada solusi yang ditemukan dari perbincangan antara coach sama coach itu Pak. Oke, jadi intinya memberikan sebuah hasil yang baik gitu ya, kira-kira gitu ya. Ada solusi lah. Ada gitu. solusi lah ada jadi, makna. Tidak hanya sekedar ngelambiar ngobrol saja gitu tanpa menemukan solusi, itu kan kayak enggak ada hasilnya ya Pak ya. Jadi indikator saya ya ketika menemukan solusi gitu. Gitu ya. Jadi menghasilkan sebuah percakapan yang bermakna gitu ya Bu ya. Iya. Oke, siap. Ya, betul, Pak. Oke, begini Bu Sofi, saya doakan semoga Bu Sofi sukses menjalankan peran sebagai coach itu ya. Amin. Masih Oke. terus belajar Pak. Mohon bimbingannya Pak Eko. Iya, sama-sama Bu. Nah, saya juga masih banyak belajar. Oke, sampai ketemu lagi Bu Sofi. Selamat sore. Terima kasih. Sampai ketemu nanti setelah saya melaksanakan coach ya Pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Enda. Apa kabar nih? Kabarnya teman itu kurang menyenangkan hari ini. Waduh, ada
ada apa ini? Iya Bu, tapi kan saya jalan-jalan sambil merenung gitu Bu ya. Kenapa sih anak-anak didik saya kok ketika pembelajaran mereka kurang aktif, mereka tuh seperti lesu gitu loh, kurang semangat gitu. Oh gitu. Iya, saya harus gimana caranya supaya anak itu bisa semangat gitu. Ada beban pikiran ya Iya, dari iya, itu betul. Bu Endah ya berarti. Terus tadi memutuskan untuk pengen ketemu Iya. saya ya Bu ya. Iya, saya terus langsung di pikiran saya, wah ya, Bu Sofi kan orangnya kan enak diajak bicara gitu, dari gimana ya kalau Bu Sofi, saya kata Bu Sofi paham juga kalau saya bisa bicara dengan senang mau mendengarkan, jika nanti saya bisa menemukan solusi gitu, pikir saya seperti itu. Saya senang sih Bu Endah mau ketemu saya dan mau berbagi dengan saya gitu ya. Terus Bu Endah, kalau tadi mau ketemu saya terus nanti setelah kita ngobrol-ngobrol nih, Bu Endah pengennya itu dapat apa dari pembicaraan kita? Ya, dari pertemuan hari ini Bu, saya ingin nanti menemukan solusi bagaimana menciptakan atau membuat suasana belajar itu menyenangkan. Gitu. Jadi Bu Endah berharap setelah kita ngobrol-ngobrol nanti dapat sebuah apa namanya inspirasi gitu ya Bu ya. Iya, sama pencerahan juga itu. Oh, Iya. ya saya senang sih bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Endah. Terus tadi Bu Endah itu menceritakan lagi mikirin pembelajaran yang menyenangkan gitu ya Bu. Iya. Terus kondisi saat ini itu gimana Bu? Iya. Kondisi saat ini Bu, ketika saya masuk kelas ya, anak-anak itu ketika di pembelajaran itu mereka lesunya begini Bu. Kalau di awal-awal ya, saya kan mengajak mereka kalau di awal itu yel-yel dulu gitu. Jadi kan membuat mereka semangat gitu. Yel, kadang-kadang ada setelah yel ada ice breaking, itu mereka semangat. Bahkan kadang-kadang juga saya ajak mereka untuk ini Bu, menyanyikan lagu bahasa Indonesia kan ada lagunya di bahasa Indonesia. Kemudian saya berikan materi, kemudian saya mulai kalau nanti ada mereka tulisan gitu. Tapi di dalam kegiatan ini tuh sudah mulai ada anak yang kurang bersemangat gitu. Iya. Jadi saya mikir kok padahal sudah saya buat seperti itu kok kan ya masih ada juga gitu ya yang kurang bersemangat gitu. Jadi intinya di awal-awal pembelajaran itu anak-anak sudah aktif gitu ya Bu, Iya. senang apa namanya ada semangatnya gitu. Iya. Tapi di semakin berjalan karena pembelajaran itu kan Iya. waktunya lumayan Iya. panjang ya Bu Bahasa ya. Indonesia itu ini Bu, satu minggunya tuh 6 jam Wah pelajaran. panjang ya Bu. Iya. Jadi mungkin anak-anak sedikit bosan mungkin Bisa gitu jadi ya Bu gitu ya. Bahkan saya pernah dikasih jadwal sama kalau kurikulum. Satu kelas itu saya mau belajar 4 jam. 4 jam belajar ketemu saya nggak apa-apa. Tapi anaknya itu tak pikir gimana ya mereka bisa nggak dengan Iya. saya gitu. Nah itu PR ya buat kita sebagai Iya. guru ya. 4 jam pelajaran satu hari itu satu kelas. Jadi seperti itu, anak-anak di awal masih bisa semangat gitu kan Bu Endah sudah memberikan apa namanya yel-yel, ice breaking, nyanyi-nyanyi gitu ya. Iya. Tapi ternyata hal itu masih tidak cukup untuk membuat semangat mereka itu stabil ya Bu ya. Iya. Jadi di akhir-akhir masih ada yang lesu gitu, lesu ya. ya, masih kurang semangat di akhir-akhir pembelajaran gitu. Apalagi kalau jamnya sudah siang ya Bu ya. Iya, sudah beda Bu. Mungkin udah apa daya tahan itu juga sudah mulai menurun gitu ya. Sudah loyo, sudah capek gitu ya. Iya. Terus gini Bu Endah, itu kan yang jenengan apa namanya ceritakan tadi permasalahan jenengan. Terus kondisi apa namanya idealnya Iya. jenengan itu yang diharapkan itu sebagai tolak ukur jenengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Iya. Itu kondisi idealnya seperti apa Bu? Iya. Kalau menurut saya Bu, kondisi ideal ketika pembelajarannya itu yang pertama mereka antusias gitu di pembelajaran. Jadi ada suasana yang hidup gitu loh Bu. Kemudian ketika saya beri mereka umpan balik ya, itu mereka bisa memberikan memaknai apa yang saya tadi ajarkan. Kemudian sampai selesai mereka tuh tetap antusias dia. Kadang-kadang nanti mereka tuh nggak ada kata seperti ini. Apa nih seperti ya gitu, nggak ada simbol dengan temannya. Jadi kadang-kadang kalau anak semangat gini, lu kok sudah fair ya gitu. Itu kan badan mereka puas sehingga tidak terganggu dengan jam gitu Bu. Menurut saya seperti itu. Oke.
Jadi menurut Bu Enda kondisi idealnya itu jika anak-anak itu bisa semangatnya itu Iya. stabil dari Iya. awal sampai akhir pembelajaran gitu, sampai lupa waktu gitu Iya, ya. sampai lupa waktu. Lupa kok ternyata Tiba-tiba. kok jamnya sudah habis Nah, gitu. iya. Itu tolak ukurnya ya Bu Enda ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang kok lama nggak istirahat, Iya. nah itu berarti kan tanda-tanda kalau dia itu masih kayak jenuh dengan Iya. pembelajaran yang kita berikan gitu ya Bu ya. Oke, seperti itu kondisi idealnya yang jenengan harapkan. Iya. Terus kira-kira nih Bu, kira-kira jenengan punya rencana nggak untuk membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan? Kira-kira rencananya Bu Indah seperti Iya. apa? Rencana saya gini Bu, saya kan sudah nyoba ya di satu kelas itu saya buat suasana kelas berbeda. Artinya kelas kan biasanya untuk seperti kan berderet gitu ya, berderet gitu. Saya buat letter U. Tujuan saya kan kalau letter kan ada interaksi depan dengan depannya gitu, jadi kan mereka tidak ngantuk lah atau gimana gitu ya. Dan itu sudah berbeda buat mereka, lebih enak gini Bu gitu. Ada yang sudah mengarah itu, tapi itu baru satu kelas Bu. Kelas yang lain tetap biasa. Jadi rencana saya mungkin kelas saya juga harus saya buat seperti itu juga. Jadi ketika khususnya pelajaran saya, sehingga nanti ketika berselesai kan banyak tema yang harus saya ajarkan, itu biar mereka itu ada interaksi dengan sesama teman mereka, berbeda kan seperti itu. Jadi membuat mereka lebih ini ada komunikasi dengan temannya. Nah saya pertama itu jadi membuat suasana pembelajaran yang berbeda gitu. Jadi membuat mereka semangat itu menurut saya yang pertama. Yang kedua ini Bu, saya akan mencoba manfaatkan teknologi Bu. Sekarang kan zamannya digital ya Bu ya. Saya ingin bawa LCD lah Bu. Karena di kelas kami tidak ada LCD Bu. Jadi kalau memang kami mau bawa LCD itu harus bawa Nggak pasang iya, gitu ya. nggak pasang itu. Jadi kan Butuh waktu lama. butuh waktu. Tapi mungkin sekali waktu harus saya kondisikan seperti itu. Ya itu bawa LCD. Karena kan di LCD kita bisa bawa mereka, oh ini loh contoh-contoh yang bisa mereka lihat di situ kan lebih menarik gitu. Kemudian ini Bu, saya juga akan beri perhatian lebih sama anak-anak. Karena saya perhatikan tuh anak, kalau saya misalnya anak yang nakal itu terutama, kalau saya beri perhatian tuh mereka tuh responnya baik gitu. Mereka juga butuh perhatian karena kita tidak tahu di rumah mungkin mereka kurang juga, mereka buat aksi di kelasnya sehingga Saling perhatian. ketika kita beri perhatian lebih itu mereka semangat dulu. Saya pernah juga ini ada satu anak yang makan di kelas itu, kemudian saya apa saya ambil sama dia, itu sama saya lagi sibuk, sama saya lagi iya karena kan anak yang pandai, anak yang masa sibuk gitu. Jadi responnya tuh bagus itu akhirnya dia malah punya saya ketika jadi orang pun dia masih ingat Bu, padahal dia anak nakal, mana udah gitu. Malah justru anak yang ini Bu, anak yang biasa di kelas atau mungkin cenderung kepandai, malah kalau sama gurunya dan selesai jadi murid itu ya alumni itu malah ketika lihat dia pura-pura dia nggak tahu gitu. Oh iya. Justru malah bisa gitu. Ternyata perhatian itu sangat penting. Jadi nanti saya rencana ada perhatian lah untuk anak, lebih terutama bagi anak yang memang butuh perhatian. Kemudian ini Bu, saya juga rencananya ini memberikan apa ya Bu, stimulus lainnya ketika anak sudah mulai dia itu Semangatnya, saya coba sedikit humoris gitu Bu. Oke. Di kelas itu biar ketika humor kan ada yang kita berikan seperti oh betul ya Bu, jadi mereka sedikit suasana cair kembali gitu. Saya mau cerita gitu ya. Gini kan menurut pernah saya ceritakan humor ini, saya ajak anak-anak ayo kita refleksi dulu atau kita juga refleksi dulu gitu, saya refleksi. Jadi mau cerita dulu kan waktu kuliah itu pramuka gitu. Iya Bu, kita kan juga ada pramuka gitu. Iya. Kemudian waktu malam hari itu ada namanya juga malam hari itu namanya apa kalau pramuka itu saya disuruh jalan dua-dua. Kan ada pos-posnya gitu. Kemudian saya dari jauh itu diperingatkan kakak bunda saya. Dek, udah biasa tahu kalau jalan dua-dua. Iya Pak, kan kamu bertiga ya? Saya dimana gitu. Terus saya bilang, jangan dua, kok tiga gitu ya. Jangan, ini malam bikin saya, jangan ada di belakang saya. Ada apa ya? Terus saya tuh dari mau mendekati kakak
pembina saya itu dia malah ketawa terbang-bang. Wah, Pak Dede. Kok malah saya minta maaf? Jadi bingung. Kenapa Kak? Pak kita yang satu kita seperti 2 orang gitu. Kan teman saya itu besar Bu. Badannya itu kurang lebih 90 kilo gitu. Itu kan dia itu 2 orang juga dengan saya gitu. Wah dia bilang sama teman saya tadi. Itu sama tertawa. Oh berarti itu ya Bu. Itu sudah humoris ya, contoh saja ya. Jadi mereka sudah mulai kembali bersemangat gitu. Jadi saya menyarankan kalau belajar juga saya selingi dengan itu. Iya, dengan cerita-cerita lucu. Iya. Jadi saya menangkap nih dari pembicaraan kita, Bu Endah punya banyak rencana ini. Ada Iya. tadi yang pertama apa namanya, Membuat suasana yang berbeda. Terus yang kedua tadi apa namanya, memanfaatkan teknologi. Gitu ya, biar anak-anak tuh nggak jenuh dengan apa namanya, kita cuma ceramah aja gitu ya, Bu ya. Terus yang ketiga tadi Bu Endah iya kasih perhatian khusus sama anak-anak gitu ya. Terus yang keempat banyak sekali nih rencana Bu Endah ini apa namanya, menyelingi dengan humor cerita-cerita lucu gitu ya. Itu semua tujuannya kan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu. Saya setuju sekali, saya senang loh Bu Endah punya apa namanya ide-ide seperti itu ya. Menurut saya sih itu bagus Bu. Terus ini kalau saya tanya nih, menurut Bu Endah nih, kalau untuk ada beberapa tadi rencana-rencana Bu Endah nih, yang menurut Bu Endah paling bisa dilakukan pertama kali tuh yang mana lah? Yang mana dulu? Oh itu, yang paling dulu ya itu Bu. Tadi yang saya langsung bisa lakukan ya ketika saya masuk kelas. Saya buat suasana berbeda dengan tadi dalam mata menjaga posisi seperti tadi memperbaiki dulu kan masih bisa saya lakukan. Kemudian itu dulu tahapannya itu. Kemudian kalau tadi kan yang paling mudah berarti setelah itu adalah itu memberi perhatian kan juga itu bisa bersamaan gitu ya dalam pembelajaran. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga itu tadi adalah humor kan masuk juga masuk ke aplikasi pembelajaran. Kemudian yang paling sulit ya tadi Bu, saya menggunakan terus nggak ada sotong-otong pas dulu gitu ya, nanti selesai pembelajaran bongkar gitu. Emang susah sih Bu kalau misalnya di kelas kita nggak ada LCD permanen, emang repot banget. Terus kadang-kadang kita jadi malas gitu ya Bu ya, kan malas harus apa menghabiskan berapa waktu gitu untuk bongkar pasang LCD gitu kan. Iya. Jadi mungkin itu juga berpengaruh kita jadi akhirnya memutuskan untuk tidak pakai LCD gitu ya. Iya. Ya semoga kedepannya nanti bisa ada fasilitas LCD Semoga, di semua ruangan kelas. Iya. Semoga aja. Ini sih saya bagus sekali Bu Endah sudah menentukan nanti yang mau dilaksanakan terlebih dahulu. Terus kira-kira nih kapan mulai dilaksanakan itu Bu? Oh iya, saya ingin segera Bu. Kan minggu depan itu saya sudah ada jam ya, ada jam di kelas karena memang tadi saya katakan jam belajarnya itu banyak, satu minggunya 6 jam pelajaran. Jadi saya tiap hari itu pasti ada. Saya akan mulai segera saja minggu depan dan semoga dengan tadi yang saya sampaikan itu anak-anak bisa tertarik gitu. Iya. Jadi segera ya, Iya, depan segera. bisa di apa namanya dilaksanakan ya sesuai yang tadi dengan rencanakan. Bagus itu lebih cepat lebih bagus gitu ya. Terus gini nih Bu, saya juga pengen tahu loh nanti itu hasilnya seperti apa. Oh iya bisa, boleh bisa Bu. Boleh ya nanti kita Boleh. ngobrol-ngobrol lagi. Iya, saya senang juga ketemu Bu Sofi ini saya. Tadi kan pertama saya galau sambil jalan gimana ya, tapi kan setelah kita bincang saya dapat pencerahan Bu Sofi. Oh gitu. Iya. Oke, berarti sebelumnya sudah mendapatkan sesuatu lah ya Iya, dari pembicaraan kita gitu ya Bu. Saya senang sekali Bu Endah sudah mendapatkan apa gambaran dari tindakan apa yang nanti yang mau dilakukan. Terus juga secepatnya sudah mau dilakukan Iya, gitu ya. iya. Oke, terus nanti kita agendakan lagi, ketemu Iya. lagi ya Bu ya. Iya. Kapan Bu? Kira-kira? Berarti 1 minggu setelah itu Bu. Kan Minggu depannya minggu berarti depannya, ya. iya. Oke, berarti minggu kedua gitu ya Bu Iya, ya di minggu bulan kedua, Oktober iya. ini. Oke, saya tunggu loh Bu. Oke, ya Bu. Ya. Berarti pertemuan kita
tidak banyak waktu ya Bu ya. Sudah cukup. Kita sambung lagi nanti di pertemuannya selanjutnya ya Bu ya. Iya. Terima kasih, semoga berhasil Bu Iya. Indah. Ya minta doa dan sarannya Bu ya. Oke. Iya. Makasih Bu Robi. Oke, terima kasih. Semoga hati-hati Bu Indah. Ya makasih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Eko. Gimana? Kamu juga saya asik. Iya betul. Sama-sama Bu Ida. Ngobrol Nanti sama Bu Indah. ngobrolin apa ya tadi? Jadi gini Pak Saya Eko. perhatikan dari tadi tuh. Iya. Ya, Diperhatikan ya. iya. Jadi gini Pak Eko, tadi itu Bu Enda itu menyampaikan keluh kesahnya gitu loh Pak Eko. Iya. Jadi dia itu galau dengan pembelajarannya di sekolah gitu. Jadi kan yang namanya pembelajaran bahasa Indonesia kan seperti itu ya Pak. Kadang-kadang suka bikin anak-anak itu jenuh gitu loh Pak. Jadi itu yang dirasakan Bu Enda tadi. Makanya beliau pengen ketemu ngobrol-ngobrol sama saya Pak Eko. Jadi intinya tadi kan menemukan solusi ya. Iya. Pembelajaran yang menyenangkan. Iya, tujuannya Bu Endah itu kepengennya itu beliau bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Saya tadi memperhatikan dari apa yang jenengan tadi apa itu bicarakan dengan saya itu membuat catatan-catatan yang cukup menarik dari apa yang saya amati. Itu juga memberi pelajaran untuk saya juga. Oh gitu ya. Karena kita kan mengamati gitu kan. Iya. Jadi ilmu itu tidak hanya apa itu didapat dari sebuah pembicaraan. Jadi pengamatan juga bisa kita ambil hikmahnya untuk supaya kita lebih baik. Yang pertama itu kalau Bu Sofi tadi sudah melakukan alur tadi dengan cukup baik, mulai dari tujuan, identifikasi, juga ada rencana dan juga kita itu tadi sudah utuh ya. Iya. Tapi mungkin ada sedikit masukan dari saya terkait dengan penggalian lebih dalam terkait mungkin pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kalau tadi konsepnya Bu Ida itu kan konsep indoor gitu ya. Jadi mungkin perlu nanti digali untuk yang outdoor. Nah itu nanti mungkin yang banyak menghabiskan waktu. Ya, mungkin itu nanti bisa dilanjutkan pembicaraan Iya, betul. pertemuan Nanti yang ke depan. biar keduanya, biar Pak. dia Iya. dikasih masukan lagi. Iya. Karena dia konsepnya dari Bu Ida itu kan ingin menghabiskan waktunya sampai bahkan anaknya itu Tidak lupa. terasa, ya, tidak terasa waktunya kok habis. Nah, gitu. kalau kegiatan Pak lapangan itu sudah sangat pas. Karena ketika di lapangan itu kadang-kadang lupa waktu. Iya, Kadang-kadang jalan aja butuh waktu berapa menit. Sampai ke lokasi ya kan. Yang sampai dengan kegiatan bla apalagi praktek. Jadinya nanti mungkin waktunya akan lebih banyak terus. Tapi sudah bagus dari Bu Sofi dan bisa menggiring gitu. Dia itu beda tadi dengan giring nanti sudah nyampe pada waktu ketika saya terkesan dengan konsepnya rencananya tadi sudah digiring gitu. Giring dan rencananya apa? Ada kata-kata tadi yang apa sebagai masukan saya juga sih. Dan kira-kira kapan ya mau dilaksanakan? Jadi intinya ada apa itu? Kepastian gitu Pak. Iya, jadi apa istilahnya? Jadi dia si coach ini tadi Bu Ina itu dia nanti sudah mempunyai istilahnya sudah terkonsep kegiatannya apa yang nanti yang dilakukan, termasuk ini sampai implementasi. Jadi Bu Sofi sudah ini sudah sudah mampu menggiring dan juga ini kesetaraan. Jadi Bu Sofi tadi sifatnya saya lihat sudah tidak menggurui ya. Wah, apalagi menjudgment gitu ya. Kalau sakit ya. Loh, kalau saya menggurui Bu Enda itu salah Pak. Jadi kalau apalagi judgment gitu, jadi kan malah Bu Enda jadi sakit tadi. Tidak menemukan solusi tapi malah sakit tadi dan malah menambah masalah Bu Enda. Iya betul Pak. Jadi itu yang harus kita hindari Pak. Iya, tadi Bu Sofi sudah bisa apa itu membuat kesetaraan antara Bu Enda dan Bu Sofi, jadi posisinya ini selevel. Gitu ya Pak ya. Iya,
level dan apa itu jadi pembicaraan cukup asik ya, cukup asik ya, dan tidak ada yang merasa dibully dan menggurui. Oh gitu ya Pak. Ya, itu yang saya lihat tadi. Oke. Ya semoga aja depannya Bu Sofi dalam apa proses coaching ini, karena ini prosesnya ini apa itu kedepannya Bu Sofi ini kan barangkali kan ada Bu Endah lagi ya. Oh gitu. Jadi kan mungkin bisa ya saya hanya bisa memberi apa apresiasi dan mungkin sedikit masukan tadi yang mungkin kedepannya Bu Sofi lebih baik lagi. Kira-kira begitu ya. Terima kasih loh Pak. Pak Eko sudah mau apa namanya memberikan saran dan masukan untuk Iya. saya. Semoga kedepannya juga saya bisa ketika ada teman yang memerlukan ngobrol atau berbincang mencurahkan kegalauannya, Iya. permasalahannya dengan saya bisa apa namanya membantu begitu Pak. Oke. Terima kasih. Sukses Bu Sofi ya. Terima kasih. Oke. Untuk Pak Eko. Iya. Demikian paparan tugas saya, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia, merdeka, NKRI harga mati.